Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Sobat Songketku. Alhamdulillah hari ini Cikgu awali dengan satu pantun ya. Mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami awali acara dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Hari ini seperti biasa podcast kita Songketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Siang ini telah hadir bersama kita, sama seperti hari-hari sebelumnya selalu dihadiri. Jadi khusus bulan Ramadan ini dihadiri oleh Ustadz dan Ustazah yang kondang SMP Negeri 6 kayak aku. Spesial. Iya, spesial Ramadan ya. Kalau kemarin ada Ustadz Yudi, Ustadz Musin, ada Ustadz Agus, ada Ustazah Nilam, dan sekarang ada Ustadz Yudi. Ada yang belum kenal? Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah masih semangat menyongsong di akhir-akhir Ramadan. Sudah Ramadan keberapa ini? Insya Allah jalan ke-21. Jalan ke-21. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan. Amin. Ya menuju hari kemenangan. Amin. Yaitu hari Idul Fitri. Sampai selesai, Bu. Ya. Kita kenalan dulu Ustadz. Boleh. Mungkin data diri kalau Sobat Songketku sebagian ini ada yang sudah tahu, tapi sebagian lagi ada yang belum. Mungkin data diri Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Songketku dimanapun berada, alhamdulillah izin perkenalan Ibu. Nama kami Wahyudi. Kalau biasa di dunia pendidikan itu dipanggil Ustadz Yudi. Sebenarnya makna sama, Bu. Ustadz itu kan guru. Ustazah itu kan guru. Iya. Cuman kalau dulu memang sempat mengajar di sekolah Islam terpadu, di sekolah luar negeri. Alhamdulillah berkesempatan sekolah di dalam negeri sekarang. Di jauh SMP, tadi ya? Jauh mutasi ya, Bu. Okay. Lintas kan dari swasta luar negeri ke dalam negeri. Alhamdulillah sejak 2022 diberikan kesempatan lulus P3K di SMP Negeri 6 Kayu Agung tahun 2022 dan tentunya bersama dua kepala sekolah kita. Kompak kita ya. Tahun 2022 kita sama-sama melangkah insyaallah di SMP Negeri 6 Kayu Agung ini dengan berbagai ide, mungkin gagasan yang mungkin luar biasa. Dari pengalaman yang lama kita imitasi di sekolah kita yang baru. Termasuk sekarang. Yang ini termasuk kan? Ini produk hasil dari diskusi teman-teman. Kemudian kami alhamdulillah sudah mengajar dari tahun 2008 Ibu sampai sekarang. Ini sebenarnya tidak ada cita-cita jadi guru nih Bu, tapi ada yang mengingatkan tentang jasa seorang guru. Jadi kami dulu mungkin sempat bandel juga Bu ya, bolos sekolah. Ada sosok guru wali kelas. Mungkin masih hidup Bapak itu, namanya Pak Zikri. Jadi yang paling berkesan bagi kami itu ketika dipanggil guru BK, guru BP. Setelah itu beliau mendapat informasi tentang ketidakhadiran kami yang lumayan Bu, hampir 2 bulan tidak masuk sekolah, dipanggil. Dan yang membuat kami tersentuh itu ketika duduk bersama, dipegangnya kepalanya, dielus-elusnya, satu kata yang keluar dari mulut beliau itu kenapa. Awalnya takut Bu, karena beliau ini terkenal dengan guru yang killer. Pak Zikri ini bagi teman-teman yang dari MTS Negeri 1 Palembang tahun 97 waktu itu, 97-98 pasti mengenali beliau. Beliau sosok yang pembina OSIS, pembina pramuka, dan terbilang killer. Qadarullah beliau wali kelas kami. Nah, wali kelas kami dengan ngeri-ngeri sedap ini. Tetapi ketika anak murid beliau mendapatkan masalah itu yang membuat kami terkesan, dielusnya, sosok garangnya itu hilang. Tapi yang muncul itu sosok keayahan. Jadi ini yang kami terkesan dengan cara beliau menyelesaikan masalah. Dan salah satunya inspirasi kami menjadi seorang guru, dan alhamdulillah menjadi guru BK Bu sekarang. Seperti itu. Yang jarang sekolah. Betul.
kita telusuri dulu bagaimana apa alasannya. Benar sekali Seperti itu. yang Ustadz alami saat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah sekarang sudah menetap di Kayu Agung sejak 2008 sampai dengan saat ini dan sudah berkeluarga. Jumlah istri? Cukup satu. Oh, cukup satu. Dan anak baru satu laki-laki. Baru satu laki-laki Ya, dan 4 perempuan. Allah. Subhanallah. 5. Itu tim alhamdulillah. basket loh Ustaz. Wah, tim basket luar biasa, Bu. Tim basket boleh, futsal juga boleh. Ya, oke. Alhamdulillah. Rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin itu singkat perkenalannya, Bu. Siap. Oke. Baik Ustadz. Jadi seperti rencana awal kita, podcast kita khusus di bulan Ramadan ini akan memberikan momen-momen indah, yaitu memberikan tausiah kepada sobat songketku. Jadi izin Ustadz, Oke, Bu. silakan kami beri kesempatan. Ustadz mau berapa jam? Seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Ini bagaimana tim kita, sobat songketku? Aman. Bisakah sampai malam? Aman ya? Aman? Aman. Oke, silakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat songketku dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan kesempatan membersamai Ramadan di hari ke-21 Ramadan tahun 1447 Hijriah, dan kita sudah masuk di fase-fase akhir, di 10 hari terakhir, di mana 10 hari pertama itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, kasih sayangnya. Allah bukakan pintu rahmat untuk seluruh orang-orang mukmin, bukan orang muslim, tapi orang-orang mukmin yang dia konsisten dan istiqomah menunggu kehadiran datangnya bulan suci Ramadan. Lalu di 10 hari kedua Allah berikan kita maghfirah. Maghfirah itu ampunan yang memang Allah sediakan bagi hamba-hambaku, kata Allah, yang dia mungkin sibuk selama 1 tahun itu, beraktivitas dan lain sebagainya. Ayo, ini pintu sudah dibuka, kembali ke fitrah. balik. Apa yang sudah kita lakukan, memperbanyak beristighfar, kemudian memperbanyak doa-doa. Dalam arti ya mungkin kita dalam 1 tahun itu ada hal-hal yang terlalai segala macam. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momen yang Allah bukakan pintu maghfirah atau ampunan. Dan sekarang kita sudah masuk di fase 10 hari ketiga, yaitu Itskum minan nar, di mana Itskum minan nar ini adalah buah insyaallah dari keimanan dan ketakwaan kita yang Allah bebaskan kita dari api neraka. Nah, sobat songketku, ini yang sangat menarik, sobat songketku. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, proses awal mula terciptanya kita sebagai manusia lahir dalam bentuk fisik yang sempurna, Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sungguhnya aku menciptakan kamu manusia dalam wujud yang sempurna. Wujud sempurna itu kita lihat sekarang, kita matanya lengkap, fisik kita ya enak dilihat. Bukan kita terlahir dari yang ya mohon maaf ada cacat, kurang secara fisik dan lain sebagainya, bahkan mungkin cacat mental pun tidak. Dan inilah akan tetapi kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safil, dan aku kembalikan kalian itu dalam wujud yang serendah-rendahnya. Wujud serendah-rendahnya itu kalau kita lahir, tumbuh dan berkembang itu Allah berikan kita kesempurnaan dalam tanda kutip, menikmati keseharian kita itu ya mungkin bisa bekerja, mencari makan, kita sebagai guru mengajar, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Itu bentuk sempurna secara fisik. Tapi dari wujud kesyukuran, nah apakah kita mensyukuri? Kata Allah, kamu ingat tak kira-kira ketika kamu akan dilahirkan ke dunia ini, kita sudah ada akad. Akad itu dalam surat Al-A'raf ayat 172 kalau tidak salah dikatakan, alastu bi rabbikum. Sebelum kita lahir, apakah kamu menyaksikan, kata Allah, aku adalah Tuhanmu. Lalu kita sebagai ruh yang akan ditiupkan itu, qalu bala syahidna, ya Allah, aku menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Maka sangat wajar sekali ketika kita lahir ke dunia ini dari keluarga yang mempunyai keberuntungan, lahir dari keluarga yang muslim, Bu. Orang tua kita mungkin muslim, bapak ibu kita muslim, dan itu merupakan anugerah terbesar. Nah, akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan ini, kata Allah, illal ladzina amanu, kesempurnaan diciptakan oleh Allah itu hanya khusus kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh.
Nah, sekarang kita masuk bulan Ramadan. Iya. Nah, kenapa Allah berikan kita bulan Ramadan ini? Karena lebih kurang selama 12 bulan itu kalau kita nak belanja di mall ada apa flash sale. Oke. Diskon. Diskon ini yang mana Allah memang menguji kita, tapi diskonnya itu jor-joran. Contoh misalnya kita dilarang dilarang makan dan minum itu di tempat umum. Mungkin banyak orang yang berpuasa menahan makan dan minum, tapi makna yang terkandung dari makan dan minum itu masih perlu kita kaji lagi, Bu. Ya mungkin kalau dia berpuasa tidak makan tidak minum ya biasa. Tapi mungkin dia tidak mengerjakan sholat atau masih menggunjing dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif itu berarti sama dengan hari biasa kan. Nah, maka di momen Ramadan tahun ini maka ada istilahnya itu madrasah Ramadan. Nah, madrasah Ramadan ini adalah madrasah itu sekolah. Ibaratnya Allah berikan kita menyekolahkan diri kita sendiri di bulan Ramadan dengan menahan makan dan minum. Kemudian Allah berikan limpahan pahala, misal satu kebaikan itu dilipat gandakan. Misal amalan sunnah itu dihitung ketika kita selama bulan Ramadan pun menjadi amalan yang nilai pahalanya seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu Allah lipatkan lagi 70 kali lipat. Ini kan luar biasa. Tetapi ya dalam keseharian kita tidak banyak orang memaknai ini sebagai madrasah. Ya sudah puasa ya puasa. Paling ada sebuah seremonial di situ, ngabuburit. Kemudian kalau biasa anak-anak itu jalan ke perempatan setelah sholat subuh main petasan, main sepeda. Setelah itu pulang nanti sore ketika ba'da asar menjelang maghrib keliling ngabuburit. Itu kan sebenarnya kalau tidak dimaknai dengan madrasah tadi, banyak hal yang bisa kita manfaatkan dengan pertama meningkatkan takwa kita sesuai dengan perintah puasa sendiri kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ini adalah seperti bayi yang baru dilahirkan dengan ketakwaan. Ini sangat menarik. Jadi, nah, madrasah Ramadan ini kita maknai sebagai kita menyekolahkan diri kita, mengevaluasi selama 11 bulan ini apa yang tidak sempat kita gawekan. Coba kita gawekan. Mungkin baca Quran misalnya, Bu. Kalau kami dulu kan hampir setiap hari ya, dengan kesibukan lain-lain itu ya mohon maaf ya ada jeda waktunya, kadang sehari selembar, bahkan kadang tidak sama sekali itu kan. Nah, kemudian berbuat baik ini kan mungkin kita ya berbuat baik untuk menggugurkan saja, ya sudah berbuat baik. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan, contoh kita nginjek uang berbuka, pahala kasih kita takjil ya memberikan takjil, Bu kan. Nah, ini nilai pahalanya itu terhitung sama seperti orang yang berpuasa. Maka tidak salah juga kita di sekolah kita yang kita cinta ini ada program berbagi takjil. Itu juga ya untuk melatih anak-anak untuk berbagi, karena tidak semua orang itu mampu untuk beli bukuan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian di madrasah Ramadan ini kita juga dilatih untuk memuraqabah. Muraqabah itu kan nilai puasa ini kata Allah, kalau seluruh amal ibadah itu kan ada nilai hitung-hitungannya, Bu. Tapi ketika bulan puasa, nah puasa ini tidak kate yang baca ngitungnya kecuali Allah. Maka puasa pahala ini aku yang menghitungnya kata Allah. Kalau kita berbuat baik kan misalnya tadi takjil jelas kan, kasih sembako kan jelas kan balik ke diri gitu. Nah, untuk puasa maka kata Allah ada namanya itu muraqabah. Muraqabah itu apakah kita puasa benar-benar puasa yang menahan lapar, haus atau di depan orang banyak gitu cak-cak lesu, balik sepi minum atau lain sebagainya. Nah, maka itu kata Allah muraqabah itulah sifat jujur yang ada dalam diri kita, bahwa sesungguhnya aku ini ada yang ngawasi. Raqib, ada malaikat yang mengawasi, ada utusan Allah yang mengawasi kita. Nah, kemudian madrasah Ramadan ini kalau kita sebagai pendidik ini adalah manajemen waktu, mengulang merematch lah istilahnya. Manajemen waktu itu dalam arti kita kan bangun sahur, dan itu kan sudah terjadwal, Bu, otomatis
terjadwal setelah sahur gitu mungkin beribadah lain sebagainya, persiapan langsung ke sekolah mengajar atau belajar, dan ini tersistematis terjadwal kan. Nah mungkin yang selama ini kita yang makan kadang tidak terkontrol, sakit mah dan lain sebagainya, ya inilah Allah ciptakan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk mengatur waktu kita. Ketika waktu sahur ya sahur, ketika kita berbuka ya berbuka. Dan yang paling penting adalah kata Allah, Ramadan ini adalah sebagai sebuah terminal peristirahatan sejenak. Peristirahatan sejenak itu ibarat kita bus dari dia misal dari Palembang ke Kayu Agung, rest area. Nah, rest area, stop dulu. Stop dulu, istirahat. Istirahat. Jingok apa yang sudah kita lewati ini, apa yang bisa kita ambil? Dengan Ramadan yang sekarang, apakah mungkin Ramadan tahun depan itu sudah menanti kita? Karena tidak mungkin Ramadan itu pasti akan jalan terus. Nah, kitanya ketemu apa tidak? Insya Allah, semoga bertemu lagi Ustaz. Jadi inilah gambaran ya sekilas tentang madrasah Ramadan itu, lebih kurang seperti itu. Oke, baik Ustadz. Jadi sangat menarik sekali ya masalah madrasah Ramadan ini. Tadi Ustadz sudah sampaikan bagaimana ketika madrasah Ramadan itu di masyarakat. Kemudian ada lagi madrasah itu di para guru dan pegawai itu. Sekarang kita coba Ustadz berikan contoh untuk sobat songketku. Bagaimana itu kalau untuk anak-anak sekolah? Anak sekolah. Iya. Kalau di sekolah ini sangat menarik, sangat penting. Yang paling penting itu menumbuhkan kepedulian dulu, Bu. Kepedulian itu karena yang berperan di sekolah itu guru. Nah, bagaimana guru itu bisa mengayomi dan memberikan tadi nilai-nilai edukasi terhadap objek atau tadi madrasah Ramadan ini. Nah, apa nilai-nilai yang bisa kita sampaikan? Nah, Ramadan tadi kan menahan tadi, menahan makan dan minum, kemudian mungkin banyak melibatkan anak-anak itu untuk berpartisipasi. Misal berbagi. Tahun kemarin kalau tidak salah kita pernah mengumpulkan pakaian layak pakai. Yang itu bagi anak-anak yang memiliki pakaian yang masih layak untuk dipakai, dikumpulkan kemarin di sekolah. Walaupun Ramadan tidak sempat terdistribusikan, tapi setelah Ramadan alhamdulillah itu bisa kita distribusikan. Ini juga melatih begini, Bu, karena biasanya Lebaran itu anak-anak tuh banyak baju baru. Nah, baju baru yang ya mungkin secara tidak langsung baju-baju ini akan tersisihkan. Dengan sendirinya tidak terpakai kan? Nah, jadi itu juga bisa melatih anak-anak untuk berbagi, tapi bukan baju yang tidak layak pakai, yang masih layak dan masih bagus, tapi tidak terpakai oleh mereka. Tidak terpakai. Ya, karena kan ya tadi Bu, kita nih kalau sudah nambah baju baru, ya otomatis akan tersisihkan dengan sendirinya. Tapi memang betul Ustaz, anak-anak kembali ke orang tua sebenarnya betul. Karena anak-anak tidak bagaimana ya, mereka tidak begitu menguasai lahan pakaian itu. Orang tua yang menggosoknya, yang mencucinya, yang tahu jumlah pakaian anaknya, khususnya ibu atau mama. Jadi sobat songketku, kalau memang pakaian terkhusus para ibu ya, betul sekali ini. Kalau memang bajunya sudah banyak yang tidak terpakai, bagaimana Ustaz? Bisa disalurkan, dimanfaatkan. Kan pengen dapat pahala nih. Betul. Karena bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan. Ya carilah baju-baju terbaik yang mungkin tidak lagi dipakai, bisa didistribusikan atau nak ngumpulkan di simpenan boleh juga. Jangan penuhi lemari. Nanti dimakan raya. Mubazir jadi kan. Iya, betul. Dah. Ada lagi Ustaz mungkin? Terakhir mungkin ini Bu. Pesan untuk kita para pendidik yang paling penting adalah bagaimana madrasah Ramadan ini menjadi evaluasi bersama bagi kita untuk membedakan diri kita ketika kita mengajar di bulan Ramadan dan bulan biasa. Karena ya mungkin masih ada terbesit ego, emosi dalam diri kita biasa. Itu terucap baik sengaja atau tidak sengaja. Maka kita segera mengingat, kita ini puasa. Awas diri Ustaz. Awas diri kan. Kemudian anak-anak juga mungkin
lebih memperhatikan anak-anak itu mungkin ya efek puasa ini kan ada yang sahur ada yang tidak. Bisa jadi dia yang tidak sahur itu agak sakit misalnya. Nah, itu juga perlu perhatian dari wali kelas. Anak itu kalau ditanya baik senangnya luar biasa, apalagi kalau diperhatikannya. Nah, ini sangat penting. Jadi yang paling penting selama Ramadan ini kita terus menjaga kasih sayang kita. Amin. Kasih sayang kita yang paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatnya akan turun kembali kepada kita. Kasih sayang kepada keluarga dan yang paling penting ini yang barokahnya adalah kasih sayang di lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja itu disitulah rezeki kita menjadi barokah atau tidak. Kalau kita dengan ikhlas, keberkahan itu akan menyebar. Bukan untuk kita dewek, menyebar. Dan ini ya itu tadi kan, negeri yang barokah itu yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bermanfaat untuk yang ada di sekitar dan ada keberkahan di situ. Itu yang paling penting. Jadi Ramadan ini madrasah Ramadan yang penuh berkah. Madrasah Ramadan yang penuh berkah. Berkah juga di dunia kerja. Ustadz, bagaimana hubungan kita? Baik, Bu. Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah selama ini harus baik-baik saja. Kalaupun tidak baik-baik saja maka harus diselesaikan. Kita bina Ustadz ya. Kita sama-sama mawas diri selalu menuju kebaikan, karena akhir dari sebuah kerja itu memang akhirnya yaitu ada akhirnya. Akhiri dengan semua kebaikan itu. Alhamdulillah Ustadz ya, di bulan Ramadan ini apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa dimulai dari seperti sahur, membiasakan sahur, kemudian membiasakan buka puasa dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu semua menandakan kita untuk belajar disiplin. Disiplin ketika pukul 4 lewat berapa kalau imsak? Imsak itu jam 4 lewat 42. Iya, sekitar 42. Begitu bunyi azan, kita bersegera. Berhenti, stop seluruh aktivitas. Artinya kita sudah diajari untuk disiplin. Sama seperti kata Ustadz tadi, ketika para guru ke sekolah juga harus mereka datang dan pulang itu tepat waktu. Konsisten. Menahan lapar dan haus itu juga mengajarkan kita untuk menahan untuk tidak gibah. Tidak gibah, lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Oke Ustadz, baik. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Tausiah hari ini luar biasa. Jadi alhamdulillah semua apa yang disampaikan baik oleh Ustadz Yudi sama Ustadz sebelumnya sama Ustazah juga, itu semua insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nanti apabila mau menunggu buka puasa, boleh deh dibuka. Di scroll, kemudian di like, di komen dan di subscribe. Oke? Ya. Sebelumnya pantun satu lagi. Pantun lagi. Kita mantap. Mantap atau cakep atau canggih? Cakep boleh. Cakep boleh. Gas Pagi-pagi ke Tanjung Batu. Cakep. Mampir sebentar membeli kue putu. Cakep. Selamat siang sobat songketku. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Saya Evi Febriastuti. Saya Ustadz Yudi. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama podcast Songketku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.